warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elfetu Widat dari kelompok 10 ingin menjelaskan hasil penelitian kita dengan judul dukungan sosial terhadap korban pelecehan INKES. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih itu dukungan sosial. Dukungan sosial itu adalah interaksi antar personal yang ditunjukkan dengan memberikan bantuan pada individu, di mana bantuan itu umumnya diperoleh dari orang yang berarti bagi individu yang bersangkutan. Dalam dukungan sosial ini ada 4 aspek. Yang pertama itu ada dukungan emosional, yang kedua itu ada dukungan instrumental, yang ketiga itu ada dukungan informatif, dan yang terakhir itu ada dukungan penghargaan. Apa sih dukungan emosional itu? Dukungan emosional itu meliputi dukungan yang diwujudkan dalam bentuk kasih sayang atau afeksi, kepercayaan, perhatian, dan mendengarkan serta didengarkan. Dan yang kedua itu ada dukungan instrumental. Dukungan instrumental itu bentuk dukungan berupa material dan bersifat bantuan langsung, seperti jika seseorang sedang membutuhkan uang untuk menebus obat dari psikiater. Dan yang ketiga itu ada dukungan informatif. Dukungan informatif adalah dukungan yang lebih bersifat nasihat, motivasi yang sudah dilakukan oleh individu tersebut. Terus yang terakhir itu ada dukungan penghargaan. Dukungan penghargaan adalah suatu bentuk dukungan yang berupa pengakuan yang diberikan oleh orang tua, kerabat, dan lain-lainnya. Dalam faktor-faktor pelecehan seksual itu ada 4 faktor. Yang pertama itu adanya ajakan atau gangguan yang dilontarkan berkonotasi seksual sehingga bersifat menjengkelkan dan tidak diharapkan. Yang kedua, adanya respon yang negatif dari korban terhadap perilaku tersebut, yaitu adanya rasa malu, menolak, dan sebagainya. Dan yang ketiga itu ada gertakan atau ancaman yang membuat korban tidak berdaya, karena umumnya pelaku adalah orang yang memiliki posisi jabatan yang lebih tinggi. Dan yang terakhir itu ada pelecehan seksual akan berlangsung bila ada penolakan terhadap perilaku itu menghasilkan hukuman, dan bila menerima pelecehan itu mendapat imbalan bagi korban. Setelah menjelaskan tentang dukungan sosial, aku akan menjelaskan tentang pelecehan seksual. Apa sih pelecehan seksual itu? Pelecehan seksual adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki unsur yang tidak diinginkan oleh orang yang menjadi objek, sehingga menimbulkan akibat yang negatif seperti rasa terhina, malu, tersinggung, marah, kehilangan harga diri, dan kehilangan kesucian. Nah, itu tuh yang namanya pelecehan seksual. Dalam pelecehan seksual terdapat faktor-faktor yang menyebabkan pelecehan seksual. Dan di sini yang terakhir itu aku akan menjelaskan tentang INKES. Apa sih itu INKES? INKES merupakan hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga yang kuat, seperti misalnya ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama keluarga kandung. INKES antara orang dewasa dan anak di bawah umur dianggap sebagai bentuk pelecehan seksual anak. Hasil penelitian. Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara peneliti yang dilakukan pada Minggu 27 September 2021 kepada inisial K yang merupakan korban pelecehan incest. Peneliti melakukan wawancara kepada korban pelecehan incest merujuk pada teori dukungan sosial dari Sarafino. Terdapat 4 aspek di dalamnya. 4 aspek tersebut adalah dukungan penghargaan, dukungan instrumental, dukungan emosional, dan dukungan informatif. Dukungan penghargaan adalah suatu bentuk dukungan yang berupa pengakuan yang diberikan oleh orang tua, kerabat, dan lainnya. Dalam penelitian yang dilakukan, subjek mengatakan bahwa awalnya ia memilih untuk merahasiakan kejadian yang pernah dia alami karena ia merasa takutnya jika ia menceritakan kejadian itu, maka kerabat akan menjauhinya, tidak diterima di lingkungan, dan lain-lain. Dengan berjalannya waktu, akhirnya korban pelecehan incest ini mulai memberanikan diri menceritakan kejadian yang pernah ia alami, bahwa ia pernah dilecehkan bapaknya sendiri kepada temannya. Setelah teman dekatnya mengetahui hal itu, temannya merasa shock bahwa korban pernah dilecehkan oleh bapaknya sendiri.
yang seharusnya bapak menjadi pelindung dan menjaga anaknya malah menjadi pelaku pelecehan. Dan teman dekat si korban lebih shocknya lagi karena korban belum menceritakan kejadian ini kepada keluarganya. Dari situ teman dekatnya lebih perhatian dan selalu mensupport korban untuk menceritakan kejadian ini kepada ibunya agar ada penyelesaian dari masalah ini. Lalu setelah korban pun akhirnya menceritakan kejadian itu kepada ibunya, kemudian setelah ibunya mengetahui kejadian bahwa anaknya dilecehkan oleh suaminya, ibu korban langsung menceraikan suaminya dan membawa anaknya ke psikiater. Dukungan instrumental yang diterima oleh korban adalah berupa material dan bersifat bantuan langsung seperti seseorang sedang membutuhkan uang untuk menebus obat dari psikiater. Dari hasil wawancara yang dilakukan, peneliti bahwa korban mengakui merasakan trauma rasa yang sangat mendalam yang membuatnya selalu teringat dengan kejadian itu karena telah dilecehkan oleh bapaknya. Tetapi teman dan keluarganya selalu memberi support untuk korban seperti memberikan saran dan motivasi kepada korban. Kemudian dalam segi dukungan emosional, dukungan emosional kan meliputi dukungan yang diwujudkan dalam bentuk kasih sayang atau afeksi, kepercayaan diri, perhatian, dan mendengarkan serta didengarkan. Dalam dukungan ini dari kejadian yang ia alami bahwa ia dilecehkan oleh bapaknya, subjek masih ada terbayang yang mengingat kejadian itu yang kini membuat korban merasa trauma sehingga ia harus dibawa ke psikiater oleh ibunya untuk tiap bulannya. Ibunya selalu memberi perhatian yang lebih kepada korban seperti memperhatikan perkembangan korban tiap bulannya, mengingatkan korban untuk minum obat yang diberikan oleh psikiater. Kemudian dukungan informatif. Dukungan informatif adalah dukungan yang lebih bersifat kepada kayak nasihat, memberitahukan hal yang baik terhadap apa yang sudah dilakukan oleh individu tersebut. Dalam dukungan ini, subjek mengakui bahwa ketika ia mengingat kejadian itu, ia lebih memilih menceritakannya kepada teman-temannya daripada ke keluarganya, bahkan ke ibunya, karena ia tidak ingin membuat ibunya terlalu khawatir dan terus memikirkannya ketika subjek menceritakan kepada temannya. Temannya memberi motivasi dan saran kepada subjek. Sekian.